3, 24, 11, 43. Kelas 63 2A05 dari Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kaliabang. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia diberi tugas untuk menganalisis tokoh nasional. Pidato yang saya pilih ini pidato dari Insinyur Soekarno-Hatta. Pidato yang beliau sampaikan tentang proklamasi. Mari kita saksikan videonya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Berdasarkan pidato tersebut, berikut ini penjelasan kaidah kebahasaan yang digunakan dan argumentasinya. Yang pertama ada struktur kalimat. Contoh kalimat. Saudara-saudara, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Penjelasannya. Kalimat ini tersusun lengkap dengan subjek, saya, predikat telah minta, dan objeknya saudara-saudara hadir di sini. Kalimat kompleks yang mengandung anak kalimat tujuan atau untuk menyaksikan. Kalimat ini sesuai dengan struktur sintaksis bahasa Indonesia. Argumentasinya. Bung Karno menggunakan kalimat yang efektif dan lugas, mencerminkan kepiawaiannya sebagai orator. Penggunaan kata maha penting menunjukkan intensitas makna dan menguatkan makna historis proklamasi. Yang kedua,
Penggunaan diksi atau pilihan kata. Contoh, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang. Penjelasannya, pengulangan kata berpuluh-puluh, beratus-ratus adalah bentuk pengulangan numerik yang digunakan untuk menekankan lamanya perjuangan. Kata-kata seperti berjuang, kemerdekaan, tanah air, dan gelombang aksi memiliki konotasi emosional dan patriotik. Argumentasinya, diksi yang digunakan Bung Karno bersifat retoris dan persuasif, bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Yang ketiga ada gaya bahasa atau majas. Contoh, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Penjelasannya, ini merupakan bentuk majas metafora. Gelombang aksi menggambarkan perjuangan yang dinamis. Kalimat ini juga mencerminkan realitas historis perjuangan yang penuh pasang surut. Argumentasinya, Bung Karno menyampaikan sejarah perjuangan bangsa dalam bahasa yang bisa menyentuh perasaan rakyat. Bukan hanya menyampaikan fakta, tapi juga menyulut emosi. Yang keempat ada kohesi dan koherensi atau keterpaduan paragraf. Penjelasannya, terdapat kesinambungan antar gagasan, misalnya dari perjuangan masa lalu, kemerdekaan, tanggung jawab rakyat menjaga kemerdekaan. Kalimat-kalimat dalam pidato saling mendukung dan membangun narasi yang utuh. Argumentasinya, pidato ini tidak sekadar mengumumkan kemerdekaan, tetapi juga menyampaikan kerangka ideologis dan moral yang kuat. Yang kelima ada kaidah, ejaan, dan tanda baca. Penjelasannya, dalam persilisihan, ejaan tidak terlalu berperan, namun secara intonasi Bung Karno menyisipkan jeda, penekanan suara, dan pengulangan untuk menggantikan fungsi tanda baca seperti titik dan koma. Argumentasinya, teknik retoris ini efektif untuk menarik perhatian dan memperkuat pesan dalam situasi resmi dan emosional seperti proklamasi. Kesimpulannya, pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1945 sangat kaya secara kebahasaan, yaitu yang pertama, mengikuti kaidah bahasa Indonesia dengan baik. Yang kedua, menggunakan pilihan kata bermuatan emosional dan nasionalis. Yang ketiga, memiliki alur pemikiran yang logis dan mengalir.